program asimilasi COVID-19 dari Kemenkumham. Jadi 18 itu gue bebas dari rutan kelas 1 Jakarta Pusat Salemba. Terus prosesnya seperti apa nih sampai akhirnya muncul kabar bahagia ini? Seperti apa perjalanannya? Prosesnya adalah saya mengikuti Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan rencanakan, sampai akhirnya dikasih bonus luar biasa, bonus bebas, bonus istri, bonus bisa ketemu keluarga, pokoknya segala bonus, bisa makan yang luar biasa enaknya lagi, luar biasa lagi bisa diliput kayak begini, ya itulah bonusnya. Pertemuannya mungkin seperti apa sampai akhirnya yakin untuk lanjut ke pernikahan? Pertemuannya kayak gimana sih? Oh, jadi beliau ini, cerita sedikit bahwa beliau ini adalah seorang gembala di gereja GBN Sampel Jakarta Timur yang sering melakukan pelayanan di Salemba. Jadi sebulan sekali atau sebulan 2 kali pasti melakukan pelayanan di gereja Bethesda di Salemba. Dari situ saya, kalau pribadi ya, gue mengagumi, kemudian gue menghormati, dan gue juga sangat mengidolakan aja lah seorang wanita yang cantik, luar biasa, kemudian juga yang tahu soal agama, tahu Tuhan, kenal Tuhan, dan dekat sama Tuhan, dan akhirnya ya yakin bahwa dia bisa jadi topang doa gue, bisa menjadi penolong sebadan buat gue. Makanya itulah akhirnya mengajak menikah. Kalau kamu gimana? Kalau kamu? Hampir sama. Sama ya? Mengidolakan juga, percaya kalau Reza Kok sekarang belum tanda tangan waktu itu? Reza sekarang sudah menjadi Reza yang baru, Reza yang dipulihkan, Reza yang sudah Amin. berubah, bukan seperti Reza yang dulu lagi. Mas Reza selang sebulan langsung menikahi beliau. Apa sih, mungkin ada alasan tersendiri? Rasanya apa ya? Kalau kita dekat sama Tuhan tuh rasanya tuh sukacitanya luar biasa aja gitu. Jadi hari demi hari kayaknya saya diisi dengan berbagai rasa syukur, berbagai sukacita. Jadi nggak berasa. Sebenarnya kita dekatnya sampai 8 bulan ini lah ya. 8 bulan kita akhirnya mulai komunikasinya mulai intens. Kemudian juga kita mulai ngomongin soal kedepannya gimana. 8 bulan ini lah. Sampai akhirnya si ibu juga, namanya juga orang Sumatera Utara ya, pasti yang paling berani duluan. Mau nikahin aku nggak? Oh oke. Iya. Ya makanya. Jadi kita juga kemarin itu sebelum resmi hubungan juga kita kasih menghadapkan kepada Tuhan ya. Ya, kita berdoa dulu. Kita konfirmasi yang dari Tuhan. Tuhan, kalau ini jodoh saya ke depannya, ini penolong saya sebenarnya buat saya, tolong Tuhan kasih tanda buat saya soal saya bebas tahun ini. Bebas ya harus kawin sama orang ya kan, udah janji sama Tuhan kayak gitu. Berarti kejadian kemarin disyukuri Mas Reza ya, maksudnya perjalanan kemarin ya menyedihkan iya, tapi akhirnya disyukuri karena dari perjalanan itu bisa bertemu. Dan itu dia yang sekarang gue pengen bilang, bahwa gue sama sekali harus memutar balikan pola pikiran orang-orang bahwa penjara itu bukan tempat sampah, penjara itu bukan tempat mengerikan, penjara itu bukan tempat orang-orang yang jijik gitu ya. Jadi penjara itu justru buat sebagian orang besar di dalam. Jadi tempat Salemba itu atau rutan atau lapas buat orang yang benar-benar pengen mengubah hidup dia, pengen bertobat, yang pengen memulihkan hidupnya, pengen bangkit. Ya itu dia tempatnya, sekolahnya itu dia di sana, di rutan atau lapas, penjara pokoknya ya. Begitu kita selesai dari penjara, kita ngumpulin ilmu, kita ngumpulin peluru, kita ngumpulin makanan buat kita, begitu bebas, itu dia perjuangan yang dimulai. Sekarang ini udah 1 bulan, yaitu perjuangan saya dimulai di sini. Hikmahnya apa sih yang dapat ketika kemarin kan pernah pakai narkoba ya? Kasus gue narkoba, ya pasti semua kasus lah yang masuk ke penjara tuh sama semuanya, pasti kita semua sedih, kita semua merasa menyesal, kita semua punya rasa kalau awal-awal sih pasti dendam, sombong, marah, nggak terima sama Tuhan, apalagi
Nah, tapi semakin kita diproses, semakin kita dikikis, kalau kata ibu ini dikikis katanya, kita jadi orang satu adalah yang sabar, yang ikhlas, yang bisa pasrah, kemudian yang taat, setia, dan juga ya udah terus bersyukur. Karena tiap hari kita makanan seadanya kita bersyukur, ruang lingkup seadanya kita bersyukur, nonton seadanya kita bersyukur, nggak bisa komunikasi kita bersyukur, kita nggak makan kita bersyukur, kita bersyukur sama Tuhan, dekat sama Tuhan, pasti itu lebih indah. Makanannya makanan rohani lebih keren. Ke depan ada rencana apa Mas setelah menikah? Ke depan mungkin ya kerja pasti, ada rencana apa ke depan ini? Rencana ke depan yang pastinya kalau saya pribadi ya, kalau kamu rencana apa sih? Dari istri saya, harus dong, sudah resmi loh. Jadi kedepannya sebagai tanggung jawab, saya merasa saya utang sama Tuhan. Saya pengen banget, emang kita udah bikin suatu komunitas namanya Temu Jiwa. Jadi kita para jiwa-jiwa ini pengen bertemu dari satu komunitas, saling menguatkan untuk bisa pulih, untuk bisa tobat, dan kita bisa bangkit sama-sama. Karena terus terang semua orang, apalagi narkoba ya, semua kejahatan juga gitu sih gitu ya. Narkoba tuh kalau begitu kita bebas dari penjara, kita bingung. Kita milih komunitasnya bingung, atau kita balik ke komunitas lama, malah lebih parah lagi, jatuh lagi. Nah sekarang kita bikin komunitas yang ayo bareng-bareng yuk, kita bangkit bareng-bareng, kita pulih bareng-bareng, kita mau sehat bareng-bareng, kita mau hidup bener-bener dan dekat sama Tuhan. Gitu dia. Mas Reza sendiri? Ya. Sendiri? Ya. Ngomongan sendiri untuk ngomongan ya. Untuk ngomongan fokusnya sekarang kita udah enggak ya. Karena dari saya udah ada 2, dari Sere ada 1, laki-laki, perempuan udah cukup. Jadi fokus kita sekarang fokusnya pelayanan. Gitu. Berarti akan aktif di gereja ya Mas Reza? Jadi kalau hidup untuk melayani sekarang ini yang saya jalani adalah melayani itu bukan hanya di gereja, bukan hanya di masjid, bukan hanya di pura ataupun di kelenteng. Melayani itu kalau kita merasakan kebesaran Tuhan tuh nggak milih-milih agama juga untuk ngasih berkatnya. Apapun mereka, siapa mereka pasti dikasih berkatnya kok. Tergantung kita bagaimana kita mensyukurinya, tergantung kita bagaimana kita melihat ini suatu kebesaran Tuhan yang dikasih sama kita, kesempatan Tuhan. Betul, melalui talenta setiap jiwa-jiwa yang ada gitu loh. Jadi bukan hanya di gereja sih, saya maunya semuanya. Tapi intinya adalah saya pengen semua teman-teman yang masih narkoba, stop, kita pulih bareng-bareng yuk, kita sama. Karena orang narkoba itu penyakitnya ya satu, pasti akan jatuh lagi. Karena secara nggak sadar, di alam sadarnya udah ada satu ini ya, satu edik atau satu penyakit yang kalau tinggal di giniin balik lagi pasti akan jatuh lagi. Nah tergantung lingkungannya, tergantung isi rohaninya kayak gimana. Makanya sekarang ini pengen banget ajak semua teman-teman yuk kumpul, kita satu komunitas, kita saling bangun. Apapun agamanya, apapun kastanya, apapun orangnya, pokoknya kita bareng-bareng kita bangkit. Mas Reza, setelah nikah masih ada usaha untuk bertemu sama anak nggak sih? Sampai sekarang saya masih nunggu, karena setelah dihubungin kemarin bilangnya adalah akan diaturin. Ya, itu yang saya pelajari juga di Salemba. Juga istri juga bilang bahwa oke, kita harus sabar. Oke, saya akan sabar. Berarti sudah ada titik terang untuk bisa bertemu anak ya Mas setelah 2 Saya tahun? percaya kok, semua yang dekat sama Tuhan titik terangnya pasti ada. Harapan itu ada. Amin. Tapi maksudnya sudah setelah bebas dan menikah kemarin sudah membuka komunikasi sama mantan istri buat ketemu anak gitu? Terakhir sih udah, cuman sudah berkomunikasi sebatas anak. Cuman kabar terakhir cuman dibilang adalah diaturin. Ya udah, saya akan tunggu dan akan sabar untuk waktunya itu. Mas, kemarin sedikit soal cerita di penjara. Vicky sempat cerita dia di dalam ketika hari pertama masuk dapat makanan dari Mas Reza. Seperti apa ceritanya? Kepikiran untuk ngasih dan paginya mengabaikan tangan dari jauh. Ya, jadi luar biasanya gini, makanya hukum tabur tua itu berlaku banget. Saya begitu masuk di Salemba juga nggak kenal siapa-siapa. Ya, yang waktu siapa ya di atas saya ya? Pokoknya saya masuk itu, setelah itu ada Augie. Setelah itu ada beberapa teman-teman lagi, ada Steve Manuel, ada Sandi Tumiwa juga. Saya di penjara, semua orang yang peduli sama saya
luar biasa. Jadi begitu di penjara nih, siapa yang peduli, siapa yang enggak, siapa yang teman, siapa yang bukan teman tuh ketahuan. Nah, Vicky termasuk orang yang peduli, yang menghubungi saya, lalu kirim bantuan ke saya. Ja, ini buat makan lo. Saya kaget luar biasa loh, lewat Instagram waktu itu. Wah, terima kasih banget, luar biasa banget. Jadi saya bisa makan ayam, bisa makan yang agak-agak enak, ya kan. Nah, begitu saya dengar Vicky masuk, ya namanya juga udah agak senior di Salemba 2 tahun gitu ya, 1,5 tahun. Jadi laporan, Bang, Vicky masuk Bang. Oh, snipernya banyak banget. Oke siap, udah. Oke Pak Yul, siapin aja lontong 3 porsi ya, 3 mangkok. Oke Bang, gitu. Langsung dikirimin ke Vicky. Saya cuman orang pramuka nyampein ke Vicky. Vicky bilang, Bang Vicky, dari Reza. Vicky lama dari dalam saya lihat, oke. Dan penampungan itu dekat sama gereja, jadi saya begitu ada ibadah pagi, saya memang pengurus di gereja, saya lihat Vicky lagi jemur, saya teriak, Vicky, makanan sampai, oh udah Za, oke. Ya udah, dari mulai itu saya kirimin makan tiap pagi. Jadi keterangan komunikasi juga berarti selain lambai tangan itu sempat ngobrol? Ya ngobrol karena saya tahu siapapun yang masuk ke Salemba itu pasti akan kaget. Kalau Vicky nggak kaget ya, dia udah 5 ya, dia udah R soalnya. Yang lain akan kaget, tapi Vicky kaget mungkin suasana ya, apalagi itu penampungan yang baru itu dibuat baru banget, jadi emang nggak kayak penjara, kayak apa ya, kayak kos-kosan elit deh, kok bagus banget ya. Si Vicky juga bilang, wah bisa keluar, iya lagi lagi jemur-jemur kata dia di samping itu di luar. Oh jadi saya komunikasi lewat dibatasi pagar, saya ngomong ke Vicky, ngomong saya Vicky makan udah, oh udah, tasnya makan apa aja deh kata dia. Ya, udah kita komunikasi itu doang. Tapi setelah dia turun ke blok baru, gue udah turun dia pakai korpenya kalau nggak salah, kirim ke kamar saya, kasih tahu kalau Bang Vicky udah pindah ke kamar. Oh jadi saya samperin, akhirnya kita ngobrol banyak. Lo sendiri kagetnya seperti apa sih ketika pertama kali masuk ya, sebelum jadi senior ini kan pasti ada ini dulu nih. Ya sebagai kaget-kagetnya dulu sih. Awal-awal newbie biasanya kaget pasti, karena gini, kita pikirnya tuh penjara tuh seram. Wah, lu bakalan dipukulin, lu bakalan diperkosa, lu bakalan pokoknya diinjek-injek. Tapi enggak, tergantung kita bawanya gimana sih. Kalau memang kita membawanya dengan tahu situasi, kita rendah hati, kita nggak sombong, orang-orang itu juga pasti, orang-orang itu orang-orang apa ya, yang terpilih kayaknya. Gue nggak semua terpilih. Kalau lu terpilih masuk semua Salemba. Karena yang terpilih itu pasti Tuhan sudah mempersiapkan rencana besar buat kita yang dalam ini. Kalau memang benar-benar bisa peka terhadap tandanya, kita pasti menjadi besar, jadi emas di luar. Untuk perubahannya itu. Apa sih yang diobrolin waktu itu di dalam? Lo saling merenung berdua gitu. Kalau Vicky kan masalahnya udah komplit nih. Ya. Mungkin seperti apa tuh kan pikiran? Kalau dulu gue orang sih agak tertutup juga. Jadi kalau cerita itu paling soal proses sidang, hukuman, cara jalan di dalam ini gimana sih supaya kita tuh nggak diganggu, atau kita nggak dijailin, atau kita nggak dijahatin. Ya paling banyak hanya itu. Tapi ya, kalau di dalam itu yang penting sih kita bisa bawa diri aja sih, asal jangan sombong. Orang juga nggak akan suka sama orang sombong, orang nggak akan suka sama orang yang so tahu juga nggak akan suka. Jadi kita merendah hati. Banyak sih yang sana juga udah ada yang 4 tahun, udah 3 tahun. Ya kita merasa ya karena dia lebih lama ya kita menghormati aja kayak gitu. Ya lebih banyak menghormati, lebih banyak tidak sombong dan merendah hati, pasti akan diterima semua. Mas Reza, soal Farid, nanyain soal Farid, katanya Mas Farid ada kabar dari Mas Reza nih selama berada di dalam sampai akhirnya bebas dan nikah. Tanggapannya dong sedikit. Kalau di dalam pun mau ngabarin orang juga pasti satu keluarga. Mau ngabarin yang macam-macam ya susah juga kita loh mau ngabarinnya. Itu pun pinjam petugas alat komunikasi, Pak. Saya mau hubungin keluarga Pak, ya hubungan aja. Sekarang ada yang petugas datang, Ja nih dari Vicky. Hah? Ja, oh ya Pak nitip ini Pak gitu. Terus ada siapa lagi ya? Ruben Onsu juga pernah nitip juga bantuan juga buat gua. Jadi komunikasi itu sangat terbatas. Jadi kalau sama Farid tuh juga nggak ada hubungan yang ngasih kabar atau gimana, teman-teman nggak mungkin. Terus mau besuk juga lagi COVID, susah banget kemarin itu terakhir. Ya
sudah. Jadi memang nggak ada bisa ngabang-ngabarin, yang pastinya juga saya juga nggak ada kepikiran untuk woro-woro pengen ngabarin, boleh bebas, nggak juga, karena saya setelah dari Salemba ini menjadi introspeksi, lebih banyak introspeksi diri, menjadi Reza yang baru, pengen jadi Reza yang benar-benar tahu diri, tahu akan